Baik, sambil nunggu temen ya. Ya, kita mulai saja perkuliahan kita dengan baca basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini sambil menginvite teman-temannya ya, mengizinkan. Ya, sampai kemarin kita sudah, ini pertemuan yang kelima ya. Kelima apa keenam ini? Kelima ya? Dina, kelima apa keenam ini? Kelima, Pak. Udah presensi sudah di e-learningnya sudah ya? Ya, sudah. Oke, baik, kita lanjutkan. Kemarin kita sudah belajar tentang hardware-nya ya, kemudian software-nya. Kita hari ini akan belajar diskusi bersama lah ya, diskusi bersama tentang brandware atau manusianya. Ya, Bapak di kampus ini ya. Sebenarnya pakai prokes tapi ya nggak enak pakai masker ini ya. Baik, terkait dengan brandware ini ya, konsep brandware atau pengertian tentang brandware ini juga mungkin sudah tidak asing lagi dengan kita ya, karena seperti kita ketahui kemarin ketika kita melihat berbicara tentang komputer ya ada tiga hal. Yang pertama hardware-nya, software-nya, kemudian brandware-nya ya, bahkan ada tempat penyimpanan data gitu. Tapi yang terpenting adalah tiga ini ya, tiga utama ini ya. Hardware-nya ada, peralatannya ada, kemudian software-nya punya, dan orangnya atau yang mengerjakan atau yang mengelola komputer itu ya. Kalau lihat dari di konsep ya, mungkin bisa lihat di e-learningnya sudah Bapak tampilkan ini ya, di e-learning sudah Bapak upload ya. Tapi ya itu masih sederhana juga. Itu ada ini ya. Kalau kita mau lihat pengertian secara umum, brandware adalah orang yang mengembangkan ya, mengoperasikan dan menggunakan sistem informasi. Nah, sistem informasi itu ya orang menganggap ada komputer ya, teknologi informasi ya. Kalau di perpustakaan ya bicara informasi, bicara tentang bahan pustaka ya. Tapi kalau dikaitkan dengan teknologi informasi ya berarti kan gabungan ya antara teknologi dengan sumber-sumber pengetahuan. Itu pengertian secara umumnya ya. Ya begitu kita berbicara masalah software ya, masalah brandware ya, kita akan berbicara tentang manusia yang menggunakan dan menjalankan perangkat lunak atau perangkat keras ya. Jadi dua-duanya ini. Jadi dengan tugas utamanya ya manusianya berarti bisa merancang ya, bisa menggunakan, bisa mengeditnya ya sebagai administratornya ya, juga bisanya menggunakan saja misalnya. Jadi secara singkat diartikan bahwa software adalah semua manusia yang mempunyai kemampuan dan keahlian dalam menjalankan dan mengatur kinerja ya, kinerja dari software dan hardware ya, komputer. Nah, jadi kalau kita artikan secara dengan bahasa kita ya, manusia yang punya kemampuan bahkan mengembangkan, menjalankan kinerja komputer yang baik dalam bentuk
hardware-nya maupun software-nya. Nah itu ya. Nah terus dalam kesempatan ini juga kita akan melihat, ya akan mendiskusikan di samping dari pengertiannya, kita juga akan melihat pengelompokannya ya. Seperti juga software dan hardware, kita kelompokkan apa saja sih kelompok dari yang tergolong ke dalam brandware ini ya, manusia yang memiliki kemampuan di bidang komputer itu apa saja ya. Kemudian juga bagaimana ya untuk meningkatkan kemampuan di bidang komputer itu juga nanti kita coba bahas ya bersama. Kalau kita lihat pengelompokan yang secara sederhana kita sering dengar kan ada programmer gitu ya, ada administrator, ada yang hanya menggunakan saja. Nah, kita tinggal bisa melihat kemampuan kita ya di bidang komputer ya, di bidang komputer ini sudah di posisi mana gitu kan. Karena kan ada yang kita hanya bisa menggunakan saja ya. Kayak kita seperti ini, hidupkan laptop, kemudian membuka Google Meet, kemudian kita ikut, itu posisinya hanya sebagai pengguna saja ya. Walaupun karena sudah dirancang orang, kemudian kita hanya menggunakan saja ya. Kita kerja di kantor juga sebenarnya jangan-jangan kita hanya sebagai pengguna saja ya. Jangan dianggap bahwa yang menggunakan komputer itu itu pemustaka saja gitu kan. Karena dia datang kemudian nyari buku, kemudian buka opaknya, kemudian menelusur buku, dapat bukunya, kemudian nah itu pengguna. Ternyata pustakawan yang juga hanya bisa menggunakan program itu juga sebagai pengguna ya. Nah itu jadi kita nanti bisa mengelompokkan ini kita posisinya di mana nih ya? Apakah di programmer, apakah di pengguna, atau misalnya operator ya, atau administrator. Nah itu kita sering kalimat itu yang sering kita dengar di apa orang yang menggunakan komputer. Nah selama ini kita ya termasuk Bapak juga kayaknya posisinya masih di pengguna gitu ya. Kita menggunakan laptop, kemudian tidak mau mengupdate kemampuan di bidang komputer ya maka jadi pengguna. Misalnya kita ilmu perpustakaan ya, terus kita belajar tentang seluruh pengetahuan ilmu perpustakaan dari katalog, abstrak, indeks, kemudian klasifikasi ya. Nah, kemudian kita tamat kerja di perpustakaan, terus kerja ada peralatan aplikasi komputer di sana ya. Nah, kita mengikuti apa ya program yang sudah ada di perpustakaan itu. Nah, itu kita sebagai pengguna masih ya. Nah, makanya alumni ilmu perpustakaan sudah seharusnya ya salah satunya bisa menguasai otomasi itu ya. Nah, ketika kita bisa menguasai otomasi itu, kita sudah meningkat satu level tuh ya. Artinya kita bisa mengedit ya, bisa menginstal, bisa memperbaiki, bisa mendesain perpustakaan kita itu, tetapi programnya sudah ada dari orang lain ya. Seperti sekarang kan banyak program-program yang free yang bisa di-download secara gratis. Nah itu jadi tugas kita berusaha untuk bisa software-software program-program yang di-share secara open source itu, nah itu sebenarnya sudah meningkatkan satu level kita ya ke bagian yang bukan hanya sebagai pengguna lagi tetapi sebagai administrator. Nah, kalau kita meningkat lagi
kita tentunya menjadi programmer kan, programmer atau analis ya, analis komputer. Nah itu, tetapi kalau programmer itu biasanya harus melalui ya pendidikan dulu ya, pendidikan sarjana ilmu komputer misalnya kan. Nah, tapi nanti coba kita bahas bahwa apa ya, kemampuan seseorang untuk menguasai bidang komputer tuh kadang-kadang juga dapat dari luar ya, dari tidak dari pendidikan juga banyak ya. Nah, kalau kita lihat konsep yang secara umum dari konsep-konsep ilmu sosial ya, orang mau menjadi ahli di bidang komputer misalnya, ya ada saja yang mendapatkannya dari pengalaman ya. Nah, maka itu dikelompokkan orang yang punya skill ya. Nah, skill itu kan biasanya didapat dari ya bukan dari pendidikan juga ada, tapi dia dari kerja di lapangan, kerja di toko-toko komputer ya. Dan kadang kita bukan kuliah di ilmu komputer terus kerja di tempat toko komputer. Nah, kita bisa tahu ya apa seluruh macam hardware-nya, kemudian software-nya, bahkan kita bisa install aplikasi ya, OS-nya bisa, operating system-nya bisa, apalagi aplikasi-aplikasi yang sifatnya ini desktop ya, ini apa portable, nah itu bisa ya. Nah itu juga kan berarti kita bisa mengembangkan kemampuan kita tidak dari pendidikan. Maka itulah orang bilang ya punya skill ya. Skill itu dapat dari pengalaman ya, pengalaman kerja, pengalaman pendidikan, diklat, latihan ya, non formal ya, bisa ya. Nah, lalu kemudian apa keahlian ya di bidang komputer yang selanjutnya ya tadi punya apa, selain punya skill, kalau melihat dari teori sosial itu ada knowledge ya, punya pengetahuan, punya keilmuan. Jadi skill, knowledge ya, keilmuan itu ya biasanya didapat dari secara formal pendidikan ya. Kalau kita ini ilmu perpustakaan, nah itu kan nanti ada gelar ya, gelar sarjana ilmu perpustakaan. Berarti dia punya knowledge, punya pengetahuan ya, punya ilmu pengetahuan dibuktikan dengan ijazah misalnya kan. Nah, itu dari kemampuan knowledge ya. Makanya nanti tinggal berkembang lah ya. Kalau kita ingin menjadi seorang ahli, katakanlah ini brandware ya. Pertama kita punya skill dan punya kemampuan. Nah dari skill ditambah kemampuan itu nanti berubah menjadi orang yang punya capability kalau bahasanya, kapasitas. Jadi kalau orang bilang itu ada komputer yang rusak, nah si A saja dia sudah kuliah di ilmu bidang komputer ya, atau di bidang perpustakaan juga udah selesai tuh, ada ilmu tentang komputer dan pengolahan data ya. Terus juga bilang oh dia bisa karena punya kemampuan kerja di toko komputer misalnya, berarti punya skill juga di bidang komputer ya. Nah, itu jadi dia punya kapasitas di bidang itu ya, punya kapasitas. Nah, tinggal nanti kapasitas itu biasanya kalau orang kapasitas punya kemampuan lama-lama berkembang, nanti lama-lama menjadi orang yang punya authority ya. Nah, kalau kita punya kemampuan di bidang komputer, buat toko, buat perusahaan, buat lembaga pendidikan kursus komputer misalnya kan. Kalau dulu banyak ya, siap pakai, ada Impra dan lain-lain tuh. Nah, itu kita sudah sampai kepada ahli tapi dia punya authority ya, punya otoritas ya. Bisa merintah-merintah lah ya. Nah, kalau ada orang mau perbaiki komputer, ya merintah anak buahnya saja. Nah, itu sudah punya otoritas ya. Authority atau ya otoriter ya, punya otoritas, kemampuan memerintah, punya jadi pimpinan lah ya.
Nah, tinggal itu saja bahwa ketika kita sudah punya kemampuan di bidang komputer ini ya, misalnya katakanlah brainware tadi, punya skill, punya knowledge, kependidikan, kemudian punya kapabilitas karena dia skillnya dengan pendidikan itu memang dikuasai gitu kan. Kadang-kadang kita ada pendidikannya tinggi, tapi karena memang skill misalnya pengalaman kerja ada, tapi skill dan knowledge-nya tidak dikembangkan, nah tidak akan bisa jadi orang yang punya capability itu, punya kapasitas itu kan. Jadi kalau kita belajar komputer ya dipelajari sampai tuntas, nah itu dia punya kapasitas. Suruh install bisa, suruh memperbaiki yang rusak bisa gitu kan. Nah itu sudah orang yang punya capability ya. Ini chargernya itu ya. Nanti kalau sudah berkembang, sudah dia punya punya otoritasnya, nah baru itulah orang yang dibilang kompeten di bidang komputer ya. Nah sebenarnya itu konsep ilmu sosial ya, bisa kita terapkan di komputer itu kan. Jadi kalau orang yang punya skill, punya knowledge, pendidikan di bidang komputer, punya capability ya, dia menguasai ilmu itu ya. Kalau belajar ilmu perpustakaan, klasifikasi sudah hafal ya. Hafalnya tapi bukan hafal di luar kepala ya. Kalau luar kepala baca buku kan, hafal di dalam kepala kita ya. Terus kemudian punya lembaga, punya otoritas. Nah baru itulah dibilang orang yang punya kompetensi ya, kompeten di bidang itu. Jadi kalau misalnya, nah itu si A saja karena dia kompeten di bidang komputer, karena dia sudah melihat kemampuannya ya, sudah lengkap gitu ya, punya pendidikan, punya skill, punya ada lembaga, ada bisa memberikan mendelegasikan kekuasaannya ya, mendelegasikan kalau ada kegiatan apa dia bisa nyuruh orang lain gitu ya, jadi bos lah ya gitu kan. Baru punya orang kompeten. Nah, tinggal yang kalau punya kompetensi tinggal nambah satu lagi ya, nambah kompetensi, tinggal nambah komitmen ya. Nah, komitmen itu ya kalau kita bidang komputer, kita kompeten di bidang itu, komit di bidang itu saja ya. Pelajari bidang itu sampai habis ya. Kita di bidang perpustakaan juga pelajari bidang perpustakaan sampai habis. Maka kita akan menjadi orang yang ahli di bidang itu, atau kita kenal dengan orang intelektual ya, intelektual kapital. Jadi intelektual kalau orang bilang intelektual Islam, nah itu sudah berarti dia punya pengalaman, skill, punya knowledge, punya capability, punya otoritas, punya kompetensi ya, dan komit di bidang itu, maka dia akan jadi seorang yang ilmuwan, itu ya intelektual yang tinggi ya, kapasitas general, intelektual general, kapasitas ilmu tokoh lah ya. Kalau kita dengar intelektual Islam berarti dia sudah pernah jadi mahasiswa, jadi santri, misalnya Islam ya, berarti kan sudah pernah jadi ustadz di pondok, sudah punya pondok ya, kemudian ilmunya khusus misalnya tentang hadis atau tentang Quran ya, nah itu dia bisa jadi intelektual. Nah di komputer juga seperti itu ya, ada tingkatan yang paling tinggi ya programmer itu ya, analis programmer. Nah, ini kalau kita lihat di
di materi, secara umumnya cuma 3 kan, ada pengguna atau user ya, kemudian operator, programmer, bisa tambah administrator bisa ya, administrator. Nah itu bisa juga pengelompokan keahlian ya di bidang komputer kayak tadi ya. Kalau kita tarik ke konsep yang tadi, berarti programmer itu sudah nyampe di intelektual kapital ya, berarti dia sudah intelek di bidang komputer kan, dia sudah melampaui berapa tahap itu, dia sudah ya pengalamannya sudah banyak, kemudian juga pendidikannya mungkin sudah memang di bidang itu ya. Nah itu ya, itu kalau kita kelompokkan ya tadi cuma 3 ya, 3 minimal ada 3 itu, ada programmer, operator, dan pengguna saja ya, pengguna atau administrator. Oke itu ya, nanti kita sambungkan dengan fungsinya dengan contoh-contoh yang dikatakan sebagai programmer ya, sebagai brainware, maksudnya sebagai brainware, nanti kita kembangkan. Tapi sebelumnya coba kita ya diskusi dulu terkait dengan pengertian dan kemampuan apa yang harus dimiliki oleh seorang brainware ya, orang ahli di bidang komputer. Oke ya, ini Bapak tanya ya, pengertian tadi sudah Bapak sampaikan juga, nanti kita kembangkan coba ya, baru nanti kita lanjutkan ke jenis-jenis dan fungsinya apa saja yang masuk ke dalam programmer itu ya. Baik, yang pertama ini Bapak tanya dari pengertian saja ya. Pengertian dulu brainware-nya ini ya. Walaupun kita secara singkatnya kita manusia yang punya kemampuan di bidang komputer yang menguasai hardware maupun software ya. Tapi nanti coba kita kembangkan dengan bahasa kita masing-masing. Baik, yang pertama coba Faris ya. Nah, Faris apa yang dimaksud dengan brainware? Faris, kedengaran suara Bapak? Halo? Pak, Iya Pak. Pak. Ya. Putus-putus ya Pak. Ya. Lagi di mana tuh posisi tuh? Lagi di tempat kawan Pak. Ya, nggak apa-apa ya. Kita dimanapun sudah jadi tempat ya namanya online ya, kita dimanapun. Jadi kalau sama seperti kita ibadah sholat sudah di hamparan bumi ini sudah jadi tempat kita semua. Silakan Faris terkait dengan brainware itu apa? Brainware dapat diartikan juga sebagai perangkat intelektual yang mengoperasikan dan juga mengeksplorasi kemampuan dari perangkat keras Pak maupun perangkat lunak. Ya. Dari mana dapat itu konsep itu? Dari sumbernya Kompas Pak. Nah, sekarang begini ya. Kalau dulu kita mencari kan di Google ya, sederhana kita cari di Google misalnya brainware, tinggal klik brainware, kemudian kita sebutkan, bisa pengertian misalnya, brainware adalah seorang yang memiliki kemampuan di bidang komputer yang menguasai baik hardware maupun software, Kompas gitu ya. Nah, Kompas itu kadang-kadang kita kalau di akademisi itu tidak bisa dijadikan sebagai sumber rujukan misalnya ya, karena jurnal itu. Jadi satu-satunya jalan akademis itu larinya ke buku, ya kan? Nah sekarang
atau ke perpustakaan gitu. Kita cari buku di perpustakaan, pengertian A bahwa mengatakan halaman berapa sekian, kemudian kita itu jadikan sebagai rujukan, baru nanti kita kembangkan dengan bahasa kita. Nah, persoalannya kalau kita mau ke perpustakaan kan susah, sementara kita zaman sudah canggih seperti ini. Nah, coba cari pengertian itu satu tapi dari buku. Nah, dari mana nyarinya? Nah, sekarang ini mungkin sekaligus Bapak kasih tahu nih, ada satu situs yang bisa dimanfaatkan untuk menulis makalah, menulis jurnal, bahkan menulis skripsi nih ya. Namanya books.google.com. Nah, sudah pernah Google Books. Nah, itu ya. Jadi buku-buku itu kan bisa dijual, tetapi dia hanya memberikan contoh gitu kan. Tapi kan kita hanya kalau mau beli bisa, tapi kita sebut kita bisa baca, numpang baca lah gitu ya. Numpang baca orang yang dia mau jual, tapi kita numpang baca. Coba Paris screen share. Sekarang Paris kan sebutkan pengertian itu ya. Tapi Bapak inginnya dari satu tokoh, bukan tokoh lah, dari karangan buku gitu kan. Jadi tidak lagi dari Google gitu ya. Bagaimana kalau Google itu yang buat anak SD? Nah, itu kan kita bukan berarti ilmu dari siapapun gitu ya. Cuman kita ngerasa bahwa wah ini kita belajar sama anak SD gitu kan. Nah, kalau di buku itu ya minimal dia mungkin ya SMA lah gitu, atau sarjana. Jadi kita bisa jadikan itu sebagai rujukan kita untuk mengartikan tadi, tetapi dari buku. Coba screen share handphonenya. Kita cari buku, terus kita dapat pengertian dari satu orang, tetapi memang secara akademisi kita sah gitu, baru kita pakai bahasa kita. Coba screen share dulu. Bisa? Klik kanan, di sudut kanan itu. Oke. Masuk belum, Mbak? Ya. Bisa. Coba buka Google-nya atau Google Chrome-nya. Oke. Judulnya box ya, bahasa Inggris ya. O-nya 2 ya. Titik Google. Nah, itu ada ya, google.com. Ini, Pak ya? Ya. Nah, enter lah itu. Google Books ya. Nah, ini ya. Inilah yang kita tidak tahu selama ini. Kita anggap karena ini kumpulan buku ya. Kumpulan buku orang mau jual buku gitu kan. Tapi kita bisa baca gitu kan. Nah, inilah yang kita anggap sebagai perpustakaan Google sebagai perpustakaan alternatif ya. Nah, ini kita tidak lagi ke perpustakaan, kita dari sini aja sudah tiap hari mau baca buku apapun ada ya. Coba tulis misalnya brandware. Brandware komputer lah itu ya. Brandware kan nanti banyak itu brandware komputer. Komputer ya, bahasa Indonesia aja ya, enter. Nah, itu semua buku ya. Coba terus ke bawah. Aplikasi komputer, terus program Yang itu aja tuh, yang mana? Atas lagi. Aplikasi teknologi komputer lah gitu, coba. Aplikasi bukan ya? Ya. Nah, itu ya. Interaksi manusia dengan komputer. Coba, kan itu kan artinya kita, ini kalau diklik sebelah kanan itu, yang titik 3 coba, klik titik 3 itu. Nah itu kan kita, bukan itu ya, ada yang mau beli, bukan di situ. Ini bisa beli, bisanya kita membaca saja, mungkin di dalamnya ya, bukan yang di atas, di dalam program itu ada nggak nggak, balik lagi. Bentar, Pak. Ya, ini karena pakai HP ya. Iya, agak ngelag ya, Pak. Ya, ada apa-apa.
Ya, yang jelas gini, maksud Bapak. Nah, sekarang kan nggak bisa di itu ya, nggak bisa di copy, hanya bisa membaca saja dari tadi aja, ya, dari yang tadi saja, dari eh, ya dari Google Book itulah, brandware komputer tadi. Bapak hanya pengen Pak Faris membacakan pengertian brandware, tapi dari buku kan, maksud Bapak, bukan lagi dari Google, dari Blogspot, dari Kompas. Nah, sekarang kan dari buku itu ya, halamannya ada. Coba, salah satu aja, mana saja, ada semua itu. Misalnya, itu apa judulnya? Nah, dari sini juga nggak apa-apa, coba cari, ada nggak pengertian brandware? Lihat di daftar isinya dulu, Be. Karena dia ini ada juga yang misalnya bukunya itu 200 tapi dia tampilkan hanya 100. Karena itu kan hanya untuk promosi saja ya. Tapi kan kita hanya ingin membaca. Itu kalau mau jadikan catatan kaki untuk jurnal, untuk makalah ya sudah bisa itu kan. Halamannya ada, penerbitnya ada, ISBN-nya ada. Itu kan kalau kita mau buat catatan kaki, pengarang, judul buku, penerbit, kolasinya dibuatkan halaman berapa gitu. Ada nggak Ini pengertian brandware ada? nomor 3 ini Pak. Pengertian apa? Brandware. Brandware. Nah, coba bacakan apa? Bentar Pak ya. Brandware yaitu orang yang menjalankan atau mengoperasikan komputer Pak. Ya, oke. Berarti itu kalau misalnya ditanya, ya kayak tadi kan Bapak, ini Paris dari mana? Dari Kompas Pak. Nah, sekarang sudah tidak lagi dari Kompas Pak, tapi dari buku berdasar nanti kan dijadikan catatan kaki ya, berarti itu buku judulnya aplikasi komputer, halaman berapa, penerbitnya siapa, penerbitnya apa ya, kota mana, sudah ada lengkap. Nah, jadi ini penting untuk nulis skripsi nanti ya, untuk nulis skripsi ya, enggak, maksudnya ini masih semester ya, menulis makalah lah. Nanti kalau ada dosennya suruh buat makalah, kan harus ada sumber itu kan, sumber rujukan. Inilah sumber rujukan dari buku Google apa? Books ya. Books Google. Ini buku-buku perpustakaan ada semua, misalnya buku apa saja itu, ya lengkap ya. Tapi kita hanya bisa membaca. Jadi numpang baca. Kalau kita mau beli, langkah selanjutnya ada itu ya, beli gitu kan. Kalau tidak, ya udah baca saja gitu kan. Kan kita kan cuma mau baca saja ya. HP kita sudah jadi perpustakaan kita sekarang ya. Dengan Books Google namanya ya. Kalau mau diambil, yang bisa diambil kemarin sudah Bapak kasih tahu juga yang BOKORG. Nah, itu lebih ini lagi ya, lebih itu diambil kan? Mungkin di pelajaran sebelumnya juga sudah Bapak sampaikan itu kan. Kalau BOK coba dari BOK ada nggak? Brandware komputer, buku ada nggak? Apa Pak nama buku yang tadi Pak? Ini kan alamat kalau orang Indonesia ini kan hanya ini ya, apa suruh promosi aja, nanti suruh beli kan, tapi orang luar kan ngasih bukunya itu, bener-bener ngasih. Tapi alamatnya bukan dari Books Google lagi, tapi dari BOKORG ya. Catat dua itu ya, dua alamat itu. Jadi sekarang buku kita sudah banyak ya dari Books ini ya. Mau cari apa saja itu, cari yang senang novel, baca novel, yang senang tentang komputer juga banyak kan. Nah, sekarang yang itu saja, yang coba B-OKORG. B garis miring. Bukan garis miring. Nah ya, OK ya. Kayaknya sudah di OKORG, titik ORG. Kalau tadi boxgoogle.com ya. Yang mana Pak? Ya, gitu aja, enter. BOK Nah, kalau di sini dia bukan hanya membaca tapi bisa di-download ya. Coba tulis komputer aja situ. Komputer atau brandware, siapa tahu ada bukan nulis buku brandware ya. Komputer aja deh, komputer ya. Kalau komputer kan pasti di dalamnya ada brandware-nya. Enter. Dasar-dasar jaringan komputer ya. Coba
Itu ambil buku itu. Tapi di dasar-dasar jaringan ya. Ininya apa? Bentuk itunya PDF apa? Atau terus ke bawah PDF. dulu? Cari dulu ke PDF ya. Iya, Pak. Penggunaan komputer, terus ke bawah lagi. Itu apa judulnya? Pemrograman komputer dasar-dasar Python. Terus ke bawah lagi. Cari yang judulnya sederhana saja, misalnya. Terus ke bawah. Komputer. Atau yang atas saja deh. Yang atas ada jaringan tadi itu. Jaringan Ini, ini. Pak. Ya, jaringan coba. Di-download coba. Baik, Pak. Nah, PDF ya. Iya, Pak. Nah, jadi kalau tadi cuma baca saja ya, kita dikasih kesempatan baca, kemudian itu buku-buku banyak ya. Kalau ini bisa diunduh ya, bisa di-download. Kalau mau dicetak ya. Kalau kreatif buat rak di handphone tuh bisa bikin rak komputer ya. Nanti bukunya dipajang di situ. Jadi kalau mau baca tinggal di klik-klik. Kalau kita sudah punya banyak buku file, ini e-book namanya kan? Berapa mega itu? Nah itu sudah apa ya? Ini orang perpustakaan harus tahu nih. Kalau orang-orang ilmu lain, tarbiyah apa mungkin udah ngurusin ya. Kalau kita orang perpustakaan harus tahu nih buku ada ternyata buku yang bisa kita ambil secara gratis, bisa hanya membacanya saja. Kalau di Perpustakaan Nasional itu sudah ada namanya Ipusnas, itu di HP, handphone kan sudah bisa kita hanya membaca saja ya. Jadi sudah ini ya, sudah mudah sekali sekarang untuk membaca buku ya. Untuk mendapatkan pengetahuan sudah mudah sekali ya. Zaman Bapak dulu belum ada ini, masih kalau mau baca buku itu harus ke perpustakaan kan. Nah, dasar-dasar jaringan komputer itu bukunya sudah ada di handphone Paris itu. Nanti kalau misalnya menuin ya di delete enggak apa-apa, tapi intinya itu sudah punya buku namanya dasar-dasar jaringan komputer. Itu kalau mau dicetak di fotokopi bisa itu kan, selembar 100 bisa berapa tuh paling. Kalau di Jogja dulu Bapak ya nyari buku langsung di copy gitu kan, paling 10.000 12.000 sudah jadi buku gitu ya. Kayak gini nyarinya. Coba ada nggak pengertian brainware? Ini jaringan sebenarnya ya. Pasti kalau pengertian jaringan ada. Nah, artinya ketika kita ambil konsep pengertian itu sudah ini yang dianggap sebagai apa ya, pengetahuan kita, bukti atau rujukan kita itu benar ya. Jadi jangan lagi cari buku, misalnya kalau mau pengertian brainware misalnya dari Google ya, dari Blogspot lagi kan. Anak-anak kecil SD bisa nulis di Blogspot. Kalau ini orang nulis minimal dia coba lihat aja pengarangnya, jangan-jangan mungkin S1 ya minimal dia pasti, atau apa ya, kuliah ilmu komputer misalnya kan, sedang mahasiswa. Nah, itu jaringan ya, seluruh jaringan bisa diambil. Artinya buku itu bisa kita miliki ya. Ya artinya konsep apapun bisa kita dapat dari situ. Baik, itu sudah ya ini apa? Oke, Paris sudah dapat buku, dapat tempat perpustakaan juga. Nah, yang lain juga itu manfaatkan itu, dapat kalau kita mau baca apapun ya, novel pun ada gitu ya. Cari saja misalnya di situ tentang misalnya layar terkembang, apa misalnya ayat-ayat cinta ya. Coba ayat-ayat cinta ada nggak yang ini? Mungkin di box ya, di box ORG. Kalau di sini tulis ada nggak? Nanti baru kita sudah ya. Coba back lagi, cuman ditulis aja nih. Kalau di download kan banyak nanti. Ayat-ayat cinta ada nggak? Novel ya. Kalau tidak ada berarti di BOKORG itu. Ada, Pak. Ada. Nah itu buku itu kalau mau beli berapa tuh? Nah kalau di download, walaupun sudah jadi filmnya, kalau senang baca kan, dapat tuh ayat-ayat cinta itu. Ada itu bukunya kan, jualannya di Gramedia.
di mana kita beli dari sini, bukan beli ya, tinggal ambil saja. Tapi memang ada yang belum dikasih ke sini ada, karena ini kan orang mewakafkan itu ya, pengetahuannya ke sini karena memang tidak ada royaltinya itu ya, tapi mungkin karena sudah bukunya sudah memang terkenal apa ya, kita di di upload di situ ya. Itu ya, jadi bisa dari sini ambil buku apapun ya, apalagi tentang komputer ya bisa. Nah ini sebenarnya ini kita sudah mencontohkan apa yang dimaksud dengan brainware itu ya, manusianya bisa menguasai. Ini kalau di konsep ada orang-orang yang bisa mencari, menjelajah di, kan biasanya di R semua ditambah ya, programmer itu. Ini kan dari internet, netter katanya ya. Nah, nanti ada di situ, net, programmer, kemudian apa lagi yang tambah RR itu, yang orangnya ya, orang bisa program, programmer, orang bisa apa lagi, internet ini ya tambah R aja ujungnya ya. Baik, itu ya terima kasih tuh Paris tuh udah bisa apa ya, ini penting untuk mata kuliah apapun ya, nanti sudah bisa. Jadi kalau misalnya satu saat ada tugas makalah, nah jangan lagi dari, sudah banyak tuh bukunya ya, sumbernya, maksud Bapak kan sumbernya sudah banyak. Oke ya, itu ya, jadi apa ya, ini seperti yang Bapak sampaikan, salah satu contoh ya, kita walaupun kita hanya menggunakan saja ya, itu berarti kita sebagai pengguna saja tuh, ada buku terus kita gunakan. Bagaimana kalau kita mau jadi administrator, mau jadi naik di satu tingkat. Jadi kita jangan hanya menggunakan saja. Coba bahan kita upload ke sana. Nah, berarti kan kita ikut andil ke sana. Berarti kan kita bisa naik satu tingkat tuh. Kita bisa sebagai operator atau sebagai administrator. Kita bisa mengeditnya. Nah, misalnya gini ya. Ini Bapak contohkan. Misalnya kita selama ini hanya bisa membaca, hanya bisa membaca. Tadi ya, berarti posisinya Pak Aris dan termasuk Bapak tadi, kalau seperti tadi, kita sebagai pengguna baru itu ya. Brainware sebagai pengguna. Bagaimana naik satu tingkat? Kita sebagai operator lah katakan gitu ya, sebagai administrator atau operator ya. Nah, kalau seperti itu berarti kita naik satu tingkat. Misalnya Bapak contohkan satu ya. Di sini misalnya akademi, misalnya nama Bapak ya, apa ya? Nah, kemarin Bapak buat buku apa misalnya, otomasi, atau ini aja ya, antara teknologi dan teologi. Ini buku Bapak misalnya ya. Tapi Bapak taruh di akademi edu ya. Nah, edu misalnya. Klik. Ada nggak di akademi edu? Gramedia. Kalau ini di Gramedia ya. Akademi edu. Atau gini aja deh. Apa ya? Otomasi ya. Otomasi perpustakaan atau otomasi arsip aja deh. Arsip Mulyadi akademi edu. Nah, ini ada satu situs yang kita bisa upload ini kita ya. Apa? Nah, misalnya ini ya. Ini ada nggak? Ini Bapaknya ngelihat aja. Kira-kira bisa nggak dibuka? Akademi edu ya. Ya bisa. Ini ya. Jadi kita bukan melihat saja, bukan ya menggunakan saja ya, tapi ini kita menguploadnya gitu kan. Otomasi arsip. Ini bisa. Nah,
Nah gini ya, ini kan kita mengupload ke sana, mengupload ke perpustakaan, ke Akademi Edu, nih ya. Ini buku Bapak misalnya, Bapak upload ke Akademi Edu. Ini kan yang tidak kalau ada yang royaltinya Bapak dengan Raja Wali Pers ya. Tapi ini Bapak masukkan di Akademi Edu, tapi ini cuma berapa halaman gitu ya. Berapa halaman, sama seperti tadi ya. Seperti tadi hanya untuk promosi saja gitu kan. Tidak keseluruhan di uploadnya ya. Tapi maksud Bapak, kita sendiri bukan hanya sebagai pembaca saja gitu. Kalau gini kan gini, oh ini ada buku karangan orang lain terus kita upload gitu kan, kita ambil download. Nah sekarang kita sendiri yang masuk ke sana, kita berbuat bukan meminta ini, artinya kita mengasih ya. Nah sudah seperti itu sebenarnya, kita sudah berada satu level. Oh ternyata kita nih yang uploadnya gitu kan. Ini kan sebenarnya sederhana, tinggal masuk email, kemudian kita masukkan di add new ya, ini sudah kita masuk file kita. Jadi seperti itu ya. Nah ini buku-buku yang pernah Bapak buat, misalnya Bapak taruh di sini aja gitu, kayak gini misalnya, antara teknologi dan teologi ini misalnya kan. Jadi semua bahan pustaka, semua yang kita punya, kita bisa upload di sini. Salah satunya misalnya di Akademi Edu nih ya, Akademi Edu nih, tapi ini tanpa ada itu ya, tanpa ada ini disertasi Bapak kemarin Bapak masukkan di sini. Jadi artinya begitu ya. Jadi kita berusaha, kalau tadi kan hanya ya kita sebagai pengguna lah gitu ya, ada buku nih, wah seneng nih ada buku-buku perpustakaan, kita bacain semua gitu kan. Terus oh ini bisa di-download gitu kan. Nah itu kan kita pengguna ya, tapi kita sebagai naik satu level, kita juga bisa tuh program ini kita bisa kotak-katik gitu, oh kita bisa upload, bisa download, bisa apa. Nah itu kita sudah masuk satu level ya, naik satu tingkat. Nah tinggal yang ke programmer, nah programmer itu kita tidak bisa ya, maksudnya harus kan membuat aplikasi Akademi Edu, terus punya server di-sharekan, di bebas umum. Nah itu jadi prosesnya lebih berat, lebih luas lagi kan. Seperti gini kan, kita menggunakan Google Meet, ini kan dari Google kan, yang intinya kan. Program Google-nya itu ya dibuat oleh programmer misalnya. Kita hanya bisa menggunakan atau kita bisa mengedit ya itu. Berarti mungkin posisi kita di situlah ya. Cukup sampai di level yang kedua saja, administrator atau operator itu sudah lumayan ya. Operator atau operator. Maka untuk mencapai itu ya perlu ini ya, perlu ya belajar tadi entah dari pengalaman, entah dari pendidikan, atau kalau sekarang itu ya lebih mudah lagi, kalau kita mau ini tinggal cari tutorial ya, cari tutorial sudah selesai semua ya, urusan semuanya ada bisa didapat ya, pengetahuan dari internet. Baik itu ya, itu contoh bahwa ini sebenarnya masih dalam umum ya, belum kalau kita masuk di dalam komputernya lagi lebih ini lagi ya, lebih detail lagi. Oh misalnya dia teknisi, nanti untuk menjadi seorang teknisi ya apa yang harus bisa ini ya, bisa yang bisa dipelajari gitu kan. Baik, selanjutnya kita akan lihat jenis atau kelompok dari tadi sudah ya, ada contoh-contohnya orang yang masuk ke dalam brandware ini ya. Di materi itu ada, coba Tri Winanda bacakan yang paragraf, kan tadi cuma selembar ya, paragraf yang berikutnya itu. Sharekan dulu ya. Brandware itu
terdiri dari apa saja ya? Contohnya apa saja itu kita bisa lihat di, coba lihat, paling ada sedikit ya, ada satu yang Bapak juga cuman mencontohkan berapa itu, ada satu kayaknya. Tapi coba bacakan. Sharekan Materi dulu yang aja. Bapak kirim, Pak ya? Ya, yang di internet. Itu masih sederhana ya, cuman pengelompokan brandware itu. Nah, nanti kita bisa contoh-contoh lain yang lebih luas lagi selain dari yang Bapak sharekan itu. Coba screen share. Bentar, Pak. Ada? Bisa nggak? Coba Bapak cari pena dulu. Ada? Screen share dulu. Download, kirim ke WA atau kemana, nanti bisa dibuka ya. Ayo, dapat nggak? Ini Pak lagi ngambil materinya. Kelompok atau apa saja yang masuk di dalam brandware ya. Ya, apa? Kebuka e-learning, pakai handphone apa pakai laptop? Pakai handphone, Pak. Ya, ya handphone pun bisa ya, sudah. Ini. Ya. Ini dibacain, Pak. Ya baca aja yang terakhir tuh. Tipe apa kelompok ya? Apa? Ayo. Itu yang Yang ini, satu Pak, dua yang tiga. oh, Satu dua tiga. Brandware terdiri ya. dari satu sistem analis, yaitu orang yang meranang atau suatu sistem. Dua, programmer, Merancang. Ya yaitu salah tulis ya. Terus? dua programmer, yaitu orang yang mengembangkan sistem informasi atau membuat program. Tiga, end user, yaitu orang yang menggunakan sistem informasi. Netter, sebutan untuk orang yang sedang melakukan surfing di internet, serta orang yang sedang menggunakan perangkat komputer. 4, operator atau orang yang menjadi pelaksana operasional sistem informasi. Ya. Itu ini ya. Itu sederhananya cuman ada berapa tadi? Ada 4. Ya. Jadi kalau kita lihat dari fungsinya ya. Kalau kita lihat dari fungsinya, brandware ya satu sebagai programmer, dua sebagai operator ya, tiga sebagai administrator. Ya ini di kampus ya rame. Jadi kalau sebagai programmer ya dia bisa membuat program kan ya, programmer. Kalau operator yang mengoperasikan ya, mengoperasikan. Tapi kalau administrator ya bagian yang ya itu tadi bisa mengedit, jadi kasih misalnya sudah dikasih kalau dia password untuk misalnya kita ada aplikasi jurnal ya, udah ada password masuk ke dalam sebagai administrator. Kalau kita di
otomasi slim itu pengguna dengan administrator itu berbeda ya. Pengelola lah, administrator itu bisa pengelola ya, operator yang menjalankan bisa. Nah itu jadi kalau dari segi fungsinya ya minimal ada 3 itu ya. Nah kalau kita lihat contohnya, yaitu tadi ada yang bidang net ya, bisa aplikasi di internet, ditambah R saja ya, netter ya gitu, netter. Kemudian juga ada analisis sistem ya, analisis sistem itu juga bisa orang yang menganalisa sistem ya. Ada kalau di internet mungkin bisa lihat itu ada namanya perusahaan apa tuh, elektronik data processing gitu kan, itu juga orang-orang yang punya kemampuan di bidang proses-proses data gitu kan. Nah terus kalau kita buat jenis-jenisnya ya banyak ya, ada kalau dia ahli kan biasanya ini ya insinyur ya, engineer ya, prosesor, software engineer itu bisa juga dikatakan sebagai jenis dari brandware. So hardware engineer, teknisi. Nah, teknisi itu juga masuk ke dalam contoh yang brandware ya, contoh brandware, teknisi. Nah, kadang-kadang kita orang-orang kita ya kan ada 2 ya. Kita ke orang kita kadang lebih banyak ke softwarenya gitu ya, software atau hardwarenya ya, teknis. Kadang ke teknis itu sudah berbeda itu. Kadang Bapak dulu pernah bertanya di toko ya, di toko karena Bapak mau beli dulu masih D1 komputer, terus nanya program yang Bapak pakai itu kan diajarkan itu akuntansi ya, DES, ESI, accounting. Jadi maksudnya akuntansi mudah untuk pelaporan. Terus Bapak tanya di toko komputer, kok orang Cina ya, kok ini program dia itu ada enggak? Wah saya enggak tahu kalau masalah program itu. Yang tahu saya hanya bisa kalau ada komputer rusak saya benerin, bisa katanya gitu. Jadi dia orang-orang Cina kan motifnya uang gitu ya. Orang-orang kita ini punya laptop nih kalau rusak sedikit saja hang ya, nah, sudah gelabakan itu ya. Nah orang-orang sana tuh dia tidak mikirin misalnya program Photoshop, program apa, pokoknya ada komputer rusak, ini bisa dibenerin gitu kan. Nah itu teknisi mungkin ya, ke teknisi. Nah jadi dia kadang dia tidak kan karena banyak programnya dia tidak mau pusing gitu kan, program mau belajar Photoshop itu rumit juga kan, mau belajar Photoshop, mau belajar apa itu kan rumit. Jadi udah saya hanya karena memang berjualan gitu kan, yang penting saya bisa kalau ada komputer rusak saya install, bisa diinstal ulang gitu kan. Misalnya ada hardware-nya yang rusak, oh ini saya tahu barang-barangnya yang rusak, itu udah cukup ya. Jadi bagian teknisi itu ya, teknisi ya bisa itu salah satu dari kelompok yang namanya brandware ini ya, di orang yang punya kemampuan di bidang komputer, software, hardware software bahkan itu ya. Teknis itu ya kadang-kadang dia tahu juga nih hardware-nya atau software-nya kalau rusak, misalnya oh ini rusak power supply-nya, oh ini rusak hard disk-nya, ini rusak motherboard-nya gitu kan, rusak RAM-nya gitu kan, komputer. Nah itu teknisi. Nah orang-orang luar, orang-orang Cina lah katakan gitu, dia kadang-kadang tidak mau yang ini apa, yang menjelimet kayak kita mau nggak belajarin misalnya bidang-bidang yang itu tadi ya. Ya karena kita di pendidikan kan diajarkan itu Photoshop apa-apa gitu kan. Kecuali kalau dia memang desain khusus, nah itu orang-orang dia konsisten ya. Kita kan kemana-mana nih kita bisa sedikit bisa masalah nginstal sedikit, sudah itu nginstal menggunakan tahu alat-alat sedikit, habis apa sedikit-sedikit. Jadi kalau dia fokus ya, kalau memang dia wah ini saya mau ke softwarenya, sudah dia desain misalnya, kuasai bidang desain misalnya di
studio foto. Nah, itu kan desain bagaimana program-program tentang mendesain foto, dia cari sampai yang paling bagus misalnya kan. Nah, itu berarti kan punya fokus ke satu ini ya. Nah, itu nanti yang Bapak bilang tadi, kalau dia komitmen ya bisa dikatakan sebagai ahli kan, intelektual di bidang itu. Oke, itu ya. Jadi secara sederhananya ya, operator fungsi ya, fungsinya operator, programmer, administrator, fungsinya ada 3. Kalau jenis-jenisnya ya tadi kalau mau dikelompokkan juga bisa ada contohnya, misalnya pengguna saja ya net, pengguna internet saja misalnya, terus teknisi juga, analis misalnya ya, analis tadi ada software engineer misalnya, insinyur di bidang software misalnya kan, berarti ahli juga ya itu. Nah, itu contoh-contoh brandware ya. Jadi tinggal nanti mungkin saja di komputer itu dikelompokkan, nanti kalau dia bidangnya komputer akuntansi misalnya, komputer misalnya bidang walaupun dia mencakup keseluruhan, ada saja yang khusus, misalnya ini khusus statistik misalnya kan, karena beda-beda ini kan, beda-beda keilmuan misalnya kan. Jadi komputer sebagai alat untuk pihak ketiga yang bisa menyelesaikan itu. Nah, itu ya. Jadi Bapak pikir coba berkaitan dengan brandware ini mengupdate kemampuan dari yang selama ini hanya sebagai pengguna saja. Nah, maju satu tingkat lah sebagai administrator gitu ya, sebagai administrator atau operator lah gitu ya. Kalau ke programmer mungkin terlalu ini ya, tapi kalau administrator dan operator mudah-mudahan bisa itu banyak. Jadi kita manfaatkan aplikasi dari orang, tapi kita kembangkan gitu kan, mengembangkan aplikasi yang sudah ada itu sudah lumayan ya. Ya, baik ya, itu saja mungkin untuk hari ini ya, kita terkait dengan brandware ini. Nanti silakan bisa dilengkapi konsep-konsepnya. Kalau cari sumber-sumber tadi sudah Bapak sampaikan itu, jadi bisa berkembang sendiri ya, bisa mengembangkan sendiri pengetahuannya. Bahan kita sudah ada, buku-buku sudah banyak. Nah, tinggal kita mau tidak membacanya gitu. Karena itu memang termasuk Bapak juga termasuk yang membaca itu bukan kebutuhan, karena pada posisi ada tugas baru baca gitu kan. Nah, itu mahasiswa kan kadang-kadang gitu juga ya, termasuk Bapak ini. Sebenarnya ya kalau di dosen mungkin inilah ya, ada sedikit itu karena dipaksa mengajar, dituntut untuk belajar, akhirnya bisa juga baca gitu kan. Nah, kalau dia mahasiswa tugas dituntut untuk belajar gitu ya. Jadi kalau ada tugas baru baca gitu kan. Nah, sebenarnya kalau mau dikembangkan sendiri tanpa ada tugas, tanpa apa tuh, kalau mau jadi pengetahuan banyak, itu tadi ya, bisa membaca tentang apapun di internet, dijadikan sebagai perpustakaan alternatif lah ya. Kalau kita mau ke perpustakaan mungkin, apalagi zaman sekarang sudah ya masih ada prokes dan lain-lain ya. Nah, sudah pakai internet saja ya, sudah banyak juga sekarang. Baik, itu saja ya. Kurang lebihnya Bapak minta maaf. Kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Banyak Pak. Untuk presensi cak mana ya? Presensi Lado, Den. ada ya, presensi ya. Ya Pak, terima kasih. Terima kasih banyak Pak. Ya, ini ya. Jangan lupa tuh presensinya nanti tidak ngisi ya, karena kita pakai sistem semua ya.